Gila Cak, IWB ketemu mbah buyutnya GL Pro nih Kang Mas. Ini mbah buyutnya CB juga nih Cak, area depannya Cak. Jadi bagaimana kalau kita lihat depannya ini benar-benar menggunakan model klasik Cak, lihat seperti ini ya. Nah teman-teman semuanya, ini adalah Honda TMX yang tentu saja IWB juga surprise banget. Ternyata motor seperti ini masih ada atau dipasarkan di dunia. Walaupun mungkin ya kita di tanah air nggak ada, tapi ini adalah salah satu motor menurut IWB ikonik banget Kang Mas. Jadi teman-teman, informasi buat semuanya untuk Honda yang ini Cak ya. Jadi Honda TMX ini memang salah satu motor yang juga sangat laku ya. Jadi luar biasa kalau kita lihat bagaimana bentuk klasiknya seperti ini Kang Mas ya. Bentuk mengkotak ya. Jadi ciri khas seperti motor zaman dulu. Bahkan kalau kita lihat ini sampai IWB bingung nih. Ini kok lampu senya kayak nggak niat Cak ya. Ini aja lihat dari besi doang nih, besi lempengan aja Cak. Jadi dia modelnya memang unik banget. Mungkin ini kelebihan dari TMX ini, di mana bentuk dari lampu senya mengkotak klasik banget seperti ini. Tapi dia juga menggunakan lihat nih, jadi handle-nya bagian dudukan untuk lampu senya dari besi tulen. Mungkin ini untuk kekuatan ya Kang Mas ya. Lalu bagian area sini kita akan menemukan ada emblem Honda Cak. Emblem Honda kum-kruman Kang Mas ya. Lalu bagian sini lihat nih ya, bagian sini adalah speedometernya, ada juga emblem Honda. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, dari depan mukanya ya TMX. Nah, tidak hanya itu Kang Mas. Seperti apa? Nah, teman-teman, nuansa klasik ini sangat kuat ketika kita melihat di bagian area depannya Cak. Jadi bagaimana kalau kita lihat depannya ini benar-benar menggunakan model klasik Cak. Lihat seperti ini ya. Ini fendernya ya, fendernya itu bahkan menggunakan plat yang sangat tebal, dan kebetulan untuk yang model ini declare warna silver, dan ternyata feel-nya ya klasiknya tetap kuat. Sebenarnya akan lebih kuat lagi kalau ini di chrome sih. Di chrome gitu lebih kuat lagi. Tapi itu untuk yang versi ini ya, yang ditandatangani oleh Koei Yamamoto, mungkin big boss-nya Honda, declare oleh Honda Philippines dengan warna chrome. Nah, chrome lagi, silver. Nah, bahkan bagian rem-remnya masih menggunakan tromol Cak. Gila Mas, bener-bener jadul banget ini. Lalu bagian pelek-peleknya sama ya, menggunakan jari-jari, ciri khas motor zaman dulu yang harus kita setel-setel dari atas seperti ini Kang Mas. Lalu di bagian sampingnya, nah ini bahkan roda-rodanya pun ban-bannya kalau kita lihat Cak, ini ban seperti zaman CB nih Cak. Jadi ban yang lempeng aja, lurus aja kayak gitu, gak ada pattern-patternnya. Dan ban ini tertulis Jepang, lihat nih, jadi made in Japan Technology. Atau mungkin buatan sini hanya ada embel-embel made in Jepang Technology, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau dari ban-bannya itu adalah ini lihat nih, apa nih, tulisannya MBP Star, itu kira-kira Cak ya. Nah, untuk bagian depannya ini menggunakan model tromol. Sekali lagi, pengeremannya tromol, belum disc brake. Dan kalau kita perhatikan, bahkan sensor dari rodanya juga benar-benar kayak motor zaman dulu Cak. Lihat dia, ada baut di sini ya Kang Mas ya. Jadi ini bisa copot dan dibuka, sensor speednya di sini. Nah gitu ya Kang Mas ya. Jadi memang klasik banget. Lihat tuh, dari atasnya, bentuk dari fendernya, dan bagian kepalanya. Nah kepalanya ini juga menggunakan plat Kang Mas ya. Platnya tapi dikelilingi warna hitam Cak. Jadi kalau kita lihat seperti ini dari samping mengkotak, yes, benar-benar sangat unik sekali untuk desainnya. Dan jika kita lihat bagian frame-nya, sama kita menemukan frame modelnya satu pipa menyangga engine atau diamond, model pipa berlian, model pola berlian ya bahasanya seperti ini. IWB jadi ingat dengan motor-motor CB, motor GL Pro, bahkan Mega Pro yang Primus pun juga menggunakan model tipe berlian seperti ini Cak. Jadi seperti itu ya Kang Mas ya. Dan di bagian area sini Kang Mas akan menemukan ya, ada cover ya. Cover ini kita belum jelas nih ini isinya apa, atau mungkin filter dari fuelnya bisa jadi ya, kita belum tahu karena tentu saja nggak ada edukasi di sini Kang Mas. Dan untuk engine-nya adalah 125 cc SHC 2 katup, persis banget dengan engine yang digunakan oleh Honda pada generasi-generasi mesin Kaizen ya. Jadi kalau kita lihat ada kisi-kisi seperti ini,
Dan jelas kalau dengan model ada sirip-sirip di bagian head cylinder, maka ini artinya pendinginannya mengandalkan dari angin. Jadi bukan radiator, bukan oil cool Kang Mas ya. Nah gitu ya. Dan untuk bagian engine-nya seperti ini, crankcase engine-nya. Ya, jadi dibuka di sini biasanya penyetelan klep dan sebagainya, dan atas sini. Jadi memang engine yang benar-benar wah klasik banget. Nah seperti ini ya. Ini ada apa namanya starter ya, dan ini starternya benar-benar mirip lah sama zaman motor-motor Honda masa lalu ya. Udah starter seperti ini, dan di sana ada karburator, ada cuknya, kelihatan nggak sampean? Dan ini memang masih karbu. Sekali lagi motor ini masih karbu. Dari semua hal yang dari depan ini, WB sangat surprise dan sangat suka dengan model dari, nah tangkinya Cak, tangkinya itu klasik, totally klasik banget. Tangki yang kita kenal sebagai motor zaman dulu, ini masih ada pada TMX namanya susah Cak. TMX 125 nih bahasanya. Dan di sini ada logo Honda, teman-teman semuanya, dan kita intip bagian atas. Nah, saya pernah akan melihat sebuah speedometer yang sangat klasik, bener-bener gokil Mas. Ini gokil sih ini. WB jadi terseret zaman masa lalu Kang Mas ya. Jadi di sini bagaimana komposisi dari speed dan juga RPM yang jejer ya. Sebelah kanan adalah RPM, sebelah kiri speed, dan di sini juga ada netral indikator, ada high beam indikator ya, ada tulisan 1000 R per menit, dan kalau kita lihat di sini ada odometernya. Jadi semuanya klasik Kang Mas ya, analog semuanya. Di sini juga ada kontur yang kayak bintik-bintik ya, bagian plastiknya. Ada logo Honda tersembunyi, tapi jelas. Lalu di bagian area sini, lihat nih, ada yang namanya kunci Cak. Kuncinya kunci manual biasa. Dan kalau kita lihat lagi di bagian area sini, lihat bagian stang-stangnya, wah ini relax banget ya posisinya motor. Jadi kalau kita nongkrong di motor ini benar-benar terasa kayak sangat-sangat santai ini motor. Asli, lihat nih ya, kita akan coba zoom out. Tuh. Ini kalau ada di tanah air WB mau beli sumpah di Cak, asli Cak. Ini mau sumpah nih. Sayang ini nggak ada nih. Nah, untuk bagian tapernya atau bagian setirnya, stangnya declare oleh Honda Filipina dengan warna hitam all black, dan di sini benar polos ya. Bagian panel-panel stangnya totally sangat simpel sekali. Di sini kita lihat ada high beam, low beam, lampu sen kiri kanan, ada klakson ya. Lalu di sini totally nggak ada apapun, nggak ada engine kill, hanya starter di sini Kang Mas ya. Dan untuk, nah ini dia, untuk tutup tangki ini kita ingat zaman Tiger Mega Pro, di mana dia ada kayak begini ya. Kita tutup covernya, kita buka, kita colok, baru kita ini bisa buka fuelnya. Jadi seperti itu, walaupun shape-nya beda di sininya Cak, beda tapi sistemnya sama. Ada cover di sini. Nah, gitu ya. Jadi ini keren sih menurut WB, asli. Dan kita lihat bagian area sini tangkinya sangat slim. Bahkan juga kalau kita perhatikan di bagian area joknya pun sangat slim. Jadi teman-teman, jika kita lihat, ini sangat sulit sih WB ya untuk ngambil gambar nih. Nah, bentar kita lihat dari sini. Begini WB agak zoom out ya biar dapat. Nah, untuk bagian sini dia, persnelengnya, dia model persneleng yang lama banget. Ada pungkit belakangnya, jadi nggak hilang. Sementara bagian footstepnya juga sama dia. Jadi dia dari sono, dari bawah sana dicangkokkan oleh Honda, dan masih ada karetnya Cak. Lalu di bagian area sini Kang Mas, saya bisa intip bagaimana swing armnya udah bulat Cak. Udah bulat ya, bener-bener ini minimalis klasik banget. Dan kita perhatikan juga di area sini Mas, untuk cover dari apa namanya rantainya itu juga kalau ini sih agak modern sih, karena kalau yang lama kan full di cover ya sama plat ya, tapi ini enggak, dia hanya di atas. Dan ini bagian sprocket gear dan sebagainya itu sangat kecil, gear belakangnya, dan inilah bagian belakang untuk roda-rodanya. Teman-teman, yang paling menarik adalah ternyata joknya itu tebal Cak, tapi cenderung mengkotak ini. Joknya tebal, cenderung mengkotak, dan kita akan temukan ada dudukan Mas, dudukan untuk lihat nih besi-besinya dudukan. Jadi kalau sampai belanja-belanja atau sesuatu, ada dudukan yang sudah disediakan oleh Honda. Jadi dudukannya dari besi seperti ini Kang Mas ya. Nah, jadi kalau kita intip dari belakang, semoga menemukan ada tulisan Honda. Nah, ini Honda klasik ya, jadi memang benar-benar terasa klasiknya. Dan jika kita lihat dari atas seperti ini Kang Mas. Nah, ya bagaimana di belakang, kita intip di belakang, gila susah banget ambilnya.
benar-benar mengkotak, Cak. Bahkan ini kalau kita lihat ada ini tulisan 7 juta million production unit. Jadi memang laku banget, Cak. Tembus 7 juta penjualan. Dan bagian lampu-lampu sennya itu lihat dia benar-benar klasik, kotak-kotak begitu, Cak. Nah, sorry ya mungkin nggak memuaskan ya, Cak ya, karena memang gambarnya susah posisinya. Di bagian knalpotnya yang agak modern, Kang Mas ya. Tidak ada sirip-sirip hiu begitu. Silencer covernya boleh juga ini, dan ada starternya. Motor ini masih ada starternya, Cak. Nah, bagian belakangnya sama footstepnya, masih ada plastik-plastiknya, jadi memang jadul banget. Dan suspensinya, suspensi yang normal, tapi tanpa ada adjusternya. Sekali lagi, pengeremannya masih tromol, Kang Mas, lihat nih. Masih tromol, jadi nggak ada istimewanya dari pengereman. Dan inilah yang bisa kita lihat di bagian area sini, lihat. Nah, karburator, ya, jadi karburator yang lama yang kita kenal, ya. Teman-teman semuanya, karbunya apa nih mereknya ya? Keihin kayaknya ya, Keihin bener nggak sih? Kayaknya Keihin kayaknya ya. Jadi gitu. Dan bagian samping sini lihat bener-bener wis seperti Honda zaman lama aja. Jadi gitu, Kang Mas ya. Jadi coba IWP akan putari dulu. Gila Mas, susah banget. Kita puterin dulu dari sini ya, teman-teman. Nah ya, bagian sini bagian tuas-tuasnya juga ada karetnya di sini. Ada karetnya yang menjadul banget, dan kita lihat dari, coba kita sort dari sini, Cak ya. Nah, kita intip dulu dari sini. Yes, nah ini dia dari samping seperti ini. Wih, ini kalau dari kacamata IWB entah kenapa kayaknya laku deh, Cak. Ada pasarnya nih kalau di tengah air, lihat nih. Di sampingnya bodi-bodinya yang lempeng enak. Ya, jadi ini adalah Honda TMX yang juga dijual oleh Honda Filipina, dan laku banget motor ini. Nah, itu adalah model yang agak baru, Cak. Ini ada model yang lamanya. Lamanya ini gokil banget ya. Jadi kalau kita lihat ini TMX yang gokil, karena kalau kita perhatikan justru ini lebih mantap. Ini klasiknya terasa banget. Dimana jika kita lihat di sini, lihat. Artinya memang motor ini sudah lama di Thailand nih, Cak. Nah, lihat bagian speedometernya yang benar-benar klasik, Mas. Gokil ya. Dan ini dia bagian panel dari setir-setirnya ya, yang bahannya masih babet begitu, bukan plastik LR ya. Jadi untuk lampu sen kiri kanannya, dan ini untuk lampu nyala matinya dari sini, lampunya mati atau hidup, itu aja, nggak ada apapun. Sementara kunci kontaknya di sini, Kang Mas ya. Dan di sini ada logo Honda gede banget, Cak. Ini ada turn atau untuk yang kiri kanan, belok, netral. Kemudian ada high beam di sini, dan nggak ada RPM-nya, Cak. Jadi semuanya hanya speed aja. Ini lebih keren sih dari kacamata IWB. Nah, di bagian fuel capnya bahannya dari plastik, tapi ada pembuka tutupnya sama untuk melindungi supaya tidak ada air masuk ke dalam anak kunci, biar awet nggak karat ya. Dan jika kita lihat di bagian sini, Cak, lihat bagian sampingnya, Kang Mas. Gokil nih, Cak. TMX yang justru ini ada 155, Cak. Jadi lebih besar nih, Cak, ternyata. Untuk cc-nya ya, lihat nih, 4-stroke power tulisannya. Dan bagian engine-nya besar, emang lebih gede daripada yang tadi ya. Jadi kita lihat ternyata dia semi double cradle. Kalau tadi kan diamond ya. Ini diamond bagian atasnya, tapi di sini ada double cradle. Jadi ngepang dua kiri kanan. Ini harusnya lebih stabil motornya, lebih enak nih. Engine-nya besar, Cak. Ada CDI. Engine yang memang sudah terkenal zaman dulu ya, dari zaman Honda Tiger, Honda GL Pro, GL Max. Ini adalah engine yang sangat awet. Ini masih karburator, Kang Mas ya, seperti ini. Dan jika kita lihat bagian suspensinya, ini gokil. Suspensinya gokil, Mas. Nah, ini bagian rem-remnya, modelnya masih tromol, Cak. Dan suspensinya, wow, klasik banget, Mas. Ini cakep banget, Nah, terus bagian depannya ini kita kayak teringat motor-motor zaman dulu ya, RX ya. Ada cover atau jubahnya di bagian atas. Ini agak beda dengan yang sana ya. Ini lebih depannya itu lebih klasik yang sana ya, tapi sebenarnya ini lebih lama tahunnya, Cak. Ini lebih lama TMX 155 ini, karena kita lihat dari perangkatnya, bagian panel-panel stangnya yang sangat klasik. Dan jika kita lihat di bagian area sini, Mas, tuh. Wah, ini benar-benar sih metal semua ini bahannya. Nah, untuk bagian samping kanan, Kang Mas,
Kita lihat ya, bagian sini lampunya agak mendongak ya. Jadi kalau kita ngomong ya klasik beneran, ada tulisan TMX, logo Honda, dan bagian shape tangkinya tuh langsing banget. Nah, untuk head silindernya gede ya, dia memang 155 cc kan lebih gede dibandingkan dengan yang TMX 125. Lalu bahkan di bagian knalpotnya, silinder headnya juga krum-kruman, dan ini ukurannya lebih jumbo dibandingkan dengan yang tadi. Full chrome ya, kayak zaman dulu, benar-benar terasa sih engine-nya dari samping kanan. Masih karburator, dan yang paling menarik adalah nih, knalpotnya lempeng aja, Cak. Nah, dan yang paling menarik ini, Cak. Suspensinya, Kang Mas. Yes, suspensi bagian belakang, Cak. Kalau sampai perhatikan, kita intip dari sini ya. Suspensi bagian belakang, saya akan menemukan suspensi yang benar-benar klasik, dimana masih di cover ya. Jadi springnya itu di cover di dalam, sehingga awet ya. Tapi memang ongkos produksi jelas lebih mahal yang model seperti ini. Jadi supplier atau vendor zaman dulu kayaknya kosong besar deh untuk membuat suspensi. Sekarang kan telanjang aja, pakai spring aja ya. Nah, untuk yang lama, yang TMX 155 ini ternyata masih menggunakan model suspensi jadul sesuai dengan tahunnya ya, memang tahun lama. Dan jika kita lihat di bagian area sini, swing armnya juga kayak bonggolan besi doang ya, nggak ada apa-apanya. Tapi ternyata kita lihat sprocket gearnya gede banget ini. Jadi BP yakin akselerasi mantep. Nah, untuk konsepnya, nah ini dia yang BP heran tuh, ini keras banget joknya, Cak. Ini apa sudah di ini lagi ya, dibusa ulang kali ya? Ini keras banget nih, Cak. Kok kayak nggak cocok dengan modelnya yang nyaman ya, posisi ridingnya kan dia pasti nyaman nih, Cak. Tuh, seperti ini nih. Nah, ya. Jadi dia lempeng aja, lurus aja, set. Benar-benar kenyamanan yang ditonjolkan, dan belakangnya sama, Cak, dengan yang 125. Sudah dibekali ya, maksudnya dengan dudukan seperti itu, dan lampu-lampunya itu klasik banget. Nah, seperti ini, Kang Mas. Tuh. Gokil ya. Jadi ini adalah TMX 155 Red tulisannya, Cak. Brand marketing section tulisannya. Ya gitu kira-kira ya, Kang Mas ya. Jadi memang beda negara, beda gaya, beda market, dan ini adalah motor yang sangat luar biasa sukses di Filipina. Nah gitu ya, Kang Mas ya. Oke, Cak, jadi kita puterin aja. Untuk yang generasi ini memang agak sulit sekali lagi. Kita coba sorot dari sini, Cak. Nah, kita lihat dari sini, Kang Mas. Nah ini yang 155 cc. Ya lebih tebal ya bagian joknya. Bukan juga lebih gede, tapi tangkinya kecil juga. Ya. Wes, mantap nggak sampean? Nah, jadi gitu, Kang Mas ya, informasi buat semuanya, motor Honda TMX 155 yang ternyata memang sangat sukses di Filipina. Apapun itu, Cak, ini adalah informasi bagi sampean yang mungkin tidak tahu motor Honda di luar negeri. Jadi WP juga pengen tahu nih, kira-kira kalau dari kacamata sampean, dari opini sampean, apakah motor ini jika dipasarkan di Indonesia akan laku? Sama komen ya. Karena sampai sejauh ini, sampai sekarang pun TMX ini masih dijual oleh Honda Filipina ya, untuk pasar di sini. Semoga mencerahkan sampai semuanya. Semoga komen di bawah, dan seperti biasa kalau sampai suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lari, Cak, sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.